Kita lanjutkan dialog kita terkait dengan Menkyu Purbaya, gaya koboi dari Menkyu kita yang baru ini. Bang Ege, gaya koboi ini juga ini sepertinya mengancam harmonisasi dalam tubuh kabinet Merah Putih saat ini. Buktinya pas konvers kemarin ada Menko, terus tiba-tiba ninggalin. Gimana tuh? Ini kan soal siapa yang bisa bermain dan bisa lancar, siapa yang merasa kesepian agak minggir gitu. Ini tuntutan dari media baru yang saya sebut dengan algoritma rasa. Dulu orang menyebut pencitraan atau simulakra gitu ya. Sekarang enggak, ada algoritmanya. Walaupun dia nanti bisa bertolak belakang nih. Kalau tiba-tiba memang terobosan ini tidak jalan. Enggak dirasakan, balik lagi rasa soalnya. Ya, jadi seperti saya katakan, kita ribut soal bola, tapi ronde keempat. Keren kan? Kalau dia berhenti di ronde kedua, tamat sudah. Algoritma gitu. Rasanya ada di situ. Ada, gitu. karena Rasa sampai bangga, rasa cinta begitu. Nyaris sekali lagi aja, kalau itu menang, seri satu kali, sudah ke Piala Dunia gitu. Ya kan? Nah, sama dengan ini. Ada beberapa terobosan-terobosan, sekarang sedang dalam masa tune-in namanya. Yang seperti Anda katakan kan? Gen Z bilang, oh keren ini. Ada terobosan-terobosannya, bisa gaya koboi, kenapa enggak gitu. Kalau dulu konservatif gayanya, sekarang gaya koboi, kenapa enggak gitu. Tetapi kalau nanti misalnya ini taburan 200 triliun yang diharapkan itu apa, memperkuat likuiditas, kemudian jalankan roda ekonomi begitu ya. Ternyata enggak. Ya kan, kehidupan itu tidak seperti yang dibayangkan. Kalau indeks harga saham saya nggak tahu, pasti keahlian Luki ya, kan bisa naik turun. Dan ada benarnya waktu dia pertama kali ditunjuk turun kan, gitu. Nah sekarang kata Luki stabil. Tapi kan waktu itu ketika mencapai ketika turun kan Pak Purbaya juga sempat menjelaskan bahwa kita akan menaikkan dengan mudahnya. Tapi kalau kemudian sebelum ke sana sedikit ke Bang Ege bahwa gaya yang ditunjukkan oleh Pak Purbaya ini kan seperti kita melihat bagaimana kombinasi dulu ya di zamannya Pak Ahok dan juga Pak Jokowi. Nah, kalau melihatnya seperti apa tuh? Pertanyaan ujungnya Anda kan itu tadi tuh. Ini seperti apa? Kalau Anda mau yang lebih besar, ya Pak Jokowi pernah jadi presiden dengan itu. Saya mau agak sederhana. Kebetulan Anda menyinggung Ahok. Atau mungkin berarti Pak Purbaya menuju ke sana. Apanya? Menuju presiden. Siapa tahu. Enggak, saya nggak mau berpikir itu. Kalau orang komunikasi politik bicara soal siapa yang jadi presiden dan wakil presiden itu di ujung 2028. Nah, itu setia kami tentang itu. Tapi kembali ke gaya Pak Jokowi dan Ahok, ini menarik nih. Anda loh yang mengungkapkan ya. Pak Jokowi dulu masuk ke gorong-gorong. Ingat ya? Belusukan-belusukannya. Belusukan sampai ke gorong-gorong. Itu termasuk belusukan nggak kalau ke gorong-gorong? Masuk. Belusukan ke kampung-kampung. Kalau ke gorong-gorong? Masuk. Belusukan juga? Belusukan juga. Sebetulnya masukan yang tepatnya, masuk bawah. Lalu yang menarik adalah, kalau Ahok kan ketas-ketus saja. Betul. Ahok agak kurang disukai waktu itu ya. Tapi kan dua-duanya pada akhirnya awalnya, dicintai masyarakat. Ini maksudnya, pada awalnya kan tinggi. Lalu sempat Ahok kesandung sedikit. Tapi dua-duanya masuk kan, dicintai masyarakat. Yang menarik adalah satu kasus pada waktu itu, menarik betul untuk menunjukkan apakah perjalanan ini pencitraan atau betul-betul realita. Jadi Pak Jokowi masuk gorong-gorong, ya. Sesudah itu mungkin jangan-jangan nggak pernah ada orang masuk gorong-gorong lagi. Akibatnya di zaman Ahok lah dibongkar bahwa di dalam situ banyak pencurian kabel yang kulit-kulit kabelnya ditinggal di situ. Waktu diangkut sampai puluhan truk. Jadi maksud saya antara tune-in algoritma rasanya, wah keren. Ada calon pemimpin yang masuk sampai ke bawah. Ada Ahok yang ceplas-ceplos. Tapi gimana tanggapan dari Kabinet Merah Putih Bang Ege? Kemudian kemarin juga sempat viral. Prinsipnya kalau berbasis teori, kalau Anda kesepian minggir. Atau Anda bikin juga hal yang kurang lebih sama. Sejauh kan dua hal nih. Satu main di rasa, algoritma rasa. Yang kedua manfaatnya apa gitu. Nah contoh yang agak lebih praktis. Ini tadi ya, walaupun ini saya nggak terlalu suka menyebut contohnya. Cukai tidak naik gitu ya, untuk produk-produk yang berkaitan dengan rokok. Pasti banyak yang gembira kan, karena ekonomi jalan. Tetapi sejauh mana Anda juga bekerja sama, berkoordinasi dengan orang yang peduli pada kesehatan publik. Baik. Jadi ditegakkan betul tuh, ruang publik untuk merokok itu tidak ada sama sekali. Di ruang publik nggak ada, dibikin ruang-ruang kecil. Salah satunya juga PR-nya mengharmonisasikan dengan Menko-Menko yang kemarin. Termasuk itu, cukai dengan Menko-Menko yang lain. Jangan biarkan orang kesepian, itu juga penting. Baik. Satu dua kali ajaklah sama-sama gitu. Bang Luki, sebenarnya kalau dari sudut pandang ekonomi dan juga pasar modal, kita butuhnya Menkyu yang sistematis, teknokratis gitu, atau yang seperti ini, yang dobrak orangnya. Karena kan kita kalau melihat gayanya sangat berbeda jauh dengan Menkyu sebelumnya, Ibu Sri Mulyani, begitu. Ya, tadi kan ada istilah apakah dibutuhkan teknokratis, kemudian dobrak.
Satu lagi sistematis. Nah, saya tambahkan yang dibutuhkan yang paling penting adalah efisien. Ya, jadi apa efisien itu, apa yang dilakukan itu tercermin di pasar, tercermin di sebuah keadaan gitu. Nah, kalau kita benar-benar mau bongkar itu kondisi pasar ya, ada namanya market efficient hypothesis. Nah, di mana apa yang terjadi di pasar itu pasti tercermin dalam keadaan publik. Apa yang terjadi di keadaan publik itu reflect kepada keadaan pasar. Nah, itulah yang ingin diungkapkan. Kalau kita lihat beberapa momen kan Pak Menteri Keuangan Purbaya Dewa menyampaikan, maaf ya, waktu diundang dalam salah satu forum banyak sekali netizen atau kan antusiasme daripada teman-teman pers menggiring dia masuk ke sebuah forum. Dia juga bilang minta maaf ya, mungkin teman-teman jangan kecewa nih, saya datang seperti artis kan begitu. Walaupun belum ada buktinya, tapi ditambahin di sana ada sih buktinya. Buktinya apa? Indeks naik kenceng gitu, indeks naik gitu. Artinya di sana tujuan orang bijak pada kali pertama dalam mengambil keputusan bukan untuk mencapai kebahagiaan, tapi menghindari rasa sakit. Itu dulu. Jadi yang ingin dibuat itu, yang ingin ditawarkan adalah, oke, kita jangan pikir untung dulu. Nggak sakit aja itu udah bagus. Nah, walaupun semuanya belum terjadi, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi bicara masalah mungkin ada yang kesepian atau ditinggal dan sebagainya tadi ya. Harmonis. Itu ya harmonis, saya pikir akibat kurang harmonis jadi kesepian. Ya, dalam konteks algoritma rasa ya. Ya, nah kalau saya menambahkan konteksnya adalah itu rapat yang terjadi tersebut itu rapat yang dilakukan setelah meeting kepada Danantara. Artinya apa? Memang by competence beliau yang harus bicara. Secara outlook ya, secara garis besar itu. Jadi saya kira kenapa harus ditinggal? Ya kan bisa aja nunggu. Oh, diajak bareng ya. Ya, artinya memang by competence harusnya memang beliau selain juga pengawas Danantara. Jadi kita coba lihat, kita coba framing bahwa keadaan tersebut keadaan yang membahas hampir mayoritas persoalan keuangan, di mana sebagai pengawas kan gitu. Walaupun ada menteri-menteri yang lain, saya kira itu bisa dilihat dalam framing yang berbeda. Tapi kalau kita mau ambil keuangan seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya bahwa sebenarnya langkah-langkahnya terhadap sektoral itu dapat dirasakan. Nah, apa rasanya gitu? Nah, misalkan masyarakat umum ya. Baru rasa nih kan? Iya. Masyarakat umum baru rasa. Apakah ada kenyataannya? Ada gitu. Ada kenyataannya. Apakah rasa itu menghasilkan kenyataan? Ada kenyataannya. Bahwa apa? Kinerja sektoral, kalau kita bicara kembali kepada konteks dalam komposisi sebagai ekonom dan capital market spesialis, itu rasanya di bursa memang sudah menguat. Artinya kinerja khusus sektoral di indeks itu sudah menguat dan menghasilkan keuntungan secara pragmatis. Misalkan bagi pelaku saham atau bagi pelaku transaksi. Which is itu dapat benar-benar dirasakan di mana indeks menguatkan gitu. Baik. Jadi kan itu saya menghubungkan rasa sampai kenyataan. Nah, walaupun kan masih terlalu pendek ya kan, 8 September. Ya, ini sampai hari ini horizonnya bulan lebih sedikit ya. Horizonnya memang pendek. Nah, oleh sebab itu tadi saya awali apa sih yang efisien kan gitu. Rasa yang ingin diungkapkan kan efisien. Berarti apa? Horizon waktunya itu memang tematik. Tematik itu berarti apa? Dibuat secara periodik. Di mana kayak rasa efisien itu? Efisien itu kan rasa yang paling cepat terasa gitu, kurang lebih. Itu kan tadi di level rakyat, tapi kalau di level pengusaha sendiri apakah juga mendapatkan respon yang cukup baik dengan gaya koboynya Pak Purbaya melihatnya? Dulu zaman Covid itu banyak sekali restructuring perbankan. Ada NPL naik, non performance loan. Karena apa? Berhentinya aktivitas ekonomi dan ekosistemnya berhenti. Akhirnya Pak OJK mengeluarkan satu kebijakan membuat POJK ya, yang mempersilakan untuk restrukturisasi. Oleh sebab itu bank menawarkan stimulus. Oke, kita tetap berusaha dan kita akan stimulus, boleh nunda bayar, kemudian bunga dinegosiasi, dan nanti dihitung ulang dengan cara yang lebih bijak. Nah, itu pun belum secara utuh menjadi kenyataan saat ini. Karena apa? Terbukti masih banyak perusahaan-perusahaan yang gagal bayar
dan nyaris mengarah kepada kepailitan. Artinya sekarang apa yang ingin dirasakan dan apa nyatanya. Nah yang dirasakan pada waktu itu adalah restrukturisasi perbankan itu tidak menimbulkan secara menyeluruh kenyataan bahwa usaha itu akan hidup. Masuklah kepada kenyataan bahwa ada 200 triliun yang dibagi kepada Himbara yang itu diminta untuk apa? Didistribusikan. Bagi saya selain pemberian kredit baru membantu keadaan-keadaan yang dulunya itu mengalami proses rehabilitasi. Belum langsung terasa ya. Ini kan tune in dari gelombang algoritma rasanya dulu. Tapi rasanya yang 200 triliun ini butuh berapa lama? Sampai betul-betul ekonomi bergerak, rakyat bilang, rasa ini baru kebijakan Koboi ini baru kita rasakan. Ya, gini. Rasanya sudah kita lihat ya secara langsung ada 200 triliun. Tune in lah. Nah, sekarang sentimennya. Kenyataannya apa? Kenyataannya ini saya dari rasa menuju kenyataan sudah diserap. Ya walaupun belum 100%. Saya juga tidak benar-benar secara pragmatis menyampaikan, tapi memang sudah diserap. Nah, sekarang dari gelombang radio itu kita cari frekuensi biar tune in, biar dapat didengar. Itu tadi. Nah, dari gelombang radio itu kan bersuk kita cari tune in. Nah, masuk tune lah ya. in. Nah, Gen Z, netizen masuk ya. Kalau di market itu tune in itu butuh 1 tahun. Ya, kenapa 1 tahun? Karena dihitung dari GDP kuartal, kemudian tahun buku keuangan, kemudian laba perusahaan secara annually yang diungkapkan di situ. Nah, nanti itu akan berakhir kepada kenyataan GDP. Nah, sekarang rasanya kita lihat GDP 5,12. Bagi saya nanti PDB kita itu ada di angka 5,5 sampai 5,6. Artinya Bang Luki setuju untuk mempertahankan gaya koboinya dari Pak Purbaya ini? Setuju karena efisien. Bang Ege, apakah sudah cukup efisien? Saya kembali ingin menyatakan pada hari ini persis loh, dia kok tahu nyetel radio. Frekuensinya. Padahal kita udah nggak nyetel radio lagi, tapi kurang lebih gelombangnya tapi kan masih ada Bang Ege. Nyetel radio, gelombangnya tune in, di algoritma rasanya masuk. Apakah sudah terasa betul? Butuh waktu. Dia baru sekian September gitu. Nah mungkin sekali lagi di samping tadi, pelan-pelan pasti sudah mengembangkan tim lah ya. Di zaman sekarang kan semua mengembangkan tim. Tim medsos, tim media baru. Lalu ngajak juga yang lain, supaya yang lain tune in juga, jangan kesepian, jangan ini terlalu menonjol sendiri. Harmoni, semua bisa dengar. Walaupun dia menyatakan, misalnya yang terakhir dia menyatakan sebentar lagi akan ada penangkapan besar-besaran. Itu dia. Terhadap para penyelundupan. Pasti di belakangnya ada yang tinggi-tinggi, tapi di belakang saya lebih tinggi lagi. Bapak Presiden misalnya. Cuma sekali lagi beberapa kontroversi, beberapa kontroversi harus dikurangi. Ya itu yang pelan-pelan harus ada pelan-pelan ya. Baik. Terima kasih. Arahnya sudah tune in ya. Bang Ege untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Bang Luki juga terima kasih untuk penjelasannya pada pagi hari ini. Tentunya kita masih menunggu bagaimana aksi koboi pelurunya akan kemana dari Pak Purbaya begitu ya. Oke, saat lagi kita akan kembali pemirsa, jangan kemana-mana, masih banyak informasi lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi.